Cerita ini mengisahkan tentang Pak Bilal, seorang pria berumur 49 tahun yang memiliki pabrik garmen kecil di pinggiran Bekasi. Awalnya, usahanya sepi dan nyaris bangkrut. Namun, setelah beberapa waktu, pabriknya tiba-tiba berkembang pesat, bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Tapi di balik kesuksesan itu, warga sekitar mulai curiga. Setiap malam dari dalam pabrik terdengar suara mesin jahit bekerja sendiri. Padahal, tak ada karyawan di sana. Beberapa pekerja bahkan hilang tanpa jejak. Sampai akhirnya terbongkar rahasia kelam tentang pesugihan yang menggunakan tumbal darah manusia. Dan semua dimulai dari satu perjanjian di malam Jumat Kliwon. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Bekasi, tahun ke-2016, sore itu langit terlihat mendung. Awan kelabu menggantung di atas bangunan-bangunan tua di kawasan industri pinggiran kota. Di antara deretan gudang dan pabrik yang masih aktif, berdiri satu bangunan kusam bertuliskan Bilal Fashion. Dulu, papan namanya berwarna biru terang, huruf-huruf putihnya berkilau setiap pagi. Sekarang catnya sudah mengelupas, huruf F-nya bahkan hampir copot. Hanya tersisa separuh menempel miring. Di halaman depannya, rumput liar tumbuh di sela-sela paving yang pecah. Di dalam, suara mesin jahit sudah jarang terdengar. Hanya sesekali, satu dua mesin masih berputar dengan suara seret, seperti memaksa untuk hidup. Pak Bilal berdiri di depan pintu pabriknya sore itu. Tangannya memegang amplop kosong yang seharusnya berisi gaji para pekerja. Dari wajahnya terlihat jelas beban hidup yang semakin berat. Usianya sudah 49 tahun, tapi tampak lebih tua. Keriput di dahi makin dalam, rambutnya beruban di banyak tempat, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia baru saja menerima kabar bahwa pesanan dari toko konveksi langganannya dibatalkan. Alasan mereka sederhana, hasil jahitannya kalah halus dari pabrik lain. Padahal, dulu Bilal Fashion dikenal punya kualitas bagus dan harga bersahabat. Di pojok ruangan, beberapa karyawan masih bekerja dengan wajah muram. Mereka tak banyak bicara. Udara di dalam ruangan terasa pengap. Kipas angin yang berdebu hanya berputar lambat, seperti malas. Bau kain lembab bercampur aroma oli mesin membuat suasana makin sumpek. Dari jendela kaca yang retak, matahari sore masuk setengah hati menyoret debu-debu beterbangan. Salah satu pekerjanya, Siti, mendekat dengan raut ragu. "Pak, kalau gaji minggu ini gimana ya?" tanyanya pelan. Pak Bilal hanya bisa menunduk, menarik napas panjang. "Sabar dulu, Sit. Insya Allah besok ada rezekinya," jawabnya pelan. Walau dalam hati ia tahu tak ada lagi uang tersisa. Tabungannya habis, utang ke toko bahan menumpuk, bahkan rekening listrik pabrik pun sudah 2 kali ditunggak. Setelah para pekerja pulang, pabrik menjadi sepi. Hanya suara jangkrik dari luar dan denting logam kecil dari mesin yang tak sengaja tersentuh angin. Pak Bilal duduk di kursi kayu di pojok ruangan. Ia memandangi deretan mesin jahit yang dulu menjadi sumber penghidupannya. Sekarang semuanya seperti benda mati, diam, tak berguna. Ia menatap papan nama di tembok Bilal Fashion, lalu menunduk, kedua tangannya menutup wajah. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh juga. Istrinya, Bu Nur, datang membawa termos air panas dan segelas kopi. "Udah Pak, jangan dipikirin terus. Allah pasti kasih jalan," katanya lembut. Pak Bilal hanya tersenyum getir. "Nur, aku udah nyoba semua cara. Ngelamar kerjaan sampingan juga nggak ada yang nerima. Aku nggak tahu harus gimana lagi," jawabnya pelan. Bu Nur menepuk bahunya pelan. "Kita udah berusaha, mungkin ini waktunya sabar. Jangan nyerah Pak." Tapi di balik kata-kata itu, Bu Nur juga tahu suaminya hampir menyerah. Malamnya, setelah Bu Nur dan anaknya tidur, Pak Bilal keluar dari rumah. Ia berjalan pelan menuju warung kopi kecil di seberang pabrik, tempat biasa ia menenangkan pikiran. Lampu jalan redup, udara malam Bekasi terasa lembab. Sesekali lewat truk besar membawa kontainer. Suaranya menggetarkan tanah. Di warung itu, hanya ada 1-2 orang yang masih nongkrong. Dan seorang bapak tua yang duduk di pojok mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya kurus, matanya sayu tapi tajam. Dari cara duduknya, terlihat seperti orang yang tahu banyak hal. Pak Bilal memesan kopi hitam. Ia menatap kosong ke arah pabriknya di seberang jalan. Tiba-tiba, orang tua berpakaian hitam itu mendekat. "Sampean pemilik pabrik jahit di seberang situ ya?" Suaranya pelan, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Pak Bilal meremang. "Iya Mbah, tapi sekarang udah nggak seramai dulu," jawabnya jujur. Orang tua itu tersenyum samar. Saya sering lewat situ malam-malam. Pabrikmu dulu ramai, sekarang seperti rumah kosong." "Kenapa?"
Pak Bilal menarik napas dalam. Rezekinya lagi seret, Mbah. Orderan sepi, utang menumpuk. Saya udah bingung harus apa. Pria tua itu mengangguk perlahan, lalu berkata lirih, rezeki itu bisa dicari dari dua jalan, Nak. Jalan terang atau jalan gelap. Tapi yang gelap itu cepat hasilnya. Pak Bilal memandang heran. Ia mengira orang itu hanya bicara perumpamaan. Tapi nada suaranya serius. Maksud Mbah apa? Tanyanya ragu. Orang itu menatap lurus ke arah matanya. Saya bisa bantu pabrikmu bangkit lagi. Mesinmu akan jalan siang malam, pesanan datang terus, dan uang ngalir tanpa henti. Tapi ia berhenti sejenak, suaranya menurun. Sampean kudu wani, dan orang mundur saklawase. Pak Bilal tertawa kecil, mencoba mengalihkan suasana. Hehe, Mbah, ini bisa aja. Emangnya saya kudu ngelakuin apa? Pria itu hanya tersenyum tipis. Belum waktunya. Tahu, kalau kamu niat sungguh-sungguh, nanti saya datang lagi. Tapi ingat, kalau sudah sepakat, tidak boleh ingkar. Pak Bilal masih mengira itu cuma candaan orang tua yang suka mistik. Tapi tiba-tiba, pria itu mengulurkan tangannya. Kulit tangannya dingin sekali, seperti es. Saat genggaman mereka bertemu, jantung Pak Bilal berdetak kencang tanpa sebab. Ada hawa aneh merambat dari tangan ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menarik tangan itu, tapi seperti ada kekuatan yang menahan. Matanya terasa berat, telinganya mendengung. Suara pria itu terdengar pelan tapi jelas. Kalau kamu siap, panggil aku dengan hati. Aku akan datang di malam Jumat. Jangan takut. Setelah kalimat itu, Pak Bilal terlelap sejenak tanpa sadar. Begitu membuka mata, orang tua itu sudah tidak ada. Warung sepi, hanya tinggal dirinya dan suara tikus kecil di atap seng. Pak Bilal bingung. Ia menoleh keluar warung, tapi tak ada siapapun. Jalanan gelap, hanya lampu pabriknya yang redup nyala. Ia mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Mungkin cuma ngantuk kali, gumamnya pelan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada yang berbeda. Udara malam mendadak dingin menusuk, dan entah kenapa, pabrik di seberang terlihat lebih gelap dari biasanya. Saat ia melangkah pulang, dari arah pabrik terdengar bunyi logam bergeser pelan, seperti suara mesin jahit yang bergerak sekali lalu berhenti. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Jendela pabrik tertutup, pintu terkunci. Namun suara itu seperti datang dari dalam, padahal semua karyawan sudah pulang sejak sore. Pak Bilal mempercepat langkahnya. Hatinya gelisah. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bu Nur sudah tidur. Lampu ruang tamu redup. Ia menatap wajah istrinya yang tenang, lalu menarik napas panjang. Di kepalanya, kata-kata orang tua tadi berputar terus. Rezeki bisa datang dari dua jalan, jalan terang atau jalan gelap. Malam itu, Pak Bilal sulit tidur. Matanya terus menatap langit-langit, pikirannya kacau. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tangan dingin itu kembali terasa. Ia bahkan merasa seperti ada yang memanggil namanya lirih dari arah jendela kamar. Tapi ketika ia buka mata, hanya angin malam yang berhembus pelan. Di luar sana, pabrik kecil itu berdiri diam. Tapi di balik dindingnya yang kusam, ada satu mesin jahit tua yang tiba-tiba bergerak pelan. Jeremiah naik turun sendiri, menghasilkan bunyi lirih. Tek, tek, tek. Tak ada siapapun di sana. Tapi seolah ada sesuatu yang mulai hidup kembali di dalam kegelapan. Malam itu, hujan baru saja reda. Bekasi terasa sunyi. Hanya suara air menetes dari genting, dan sesekali angin berdesir membawa bau tanah basah. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Pak Bilal duduk termenung di ruang tamu. Di depannya ada setumpuk tagihan listrik, kwitansi bahan kain, dan catatan gaji buruh yang belum dibayar hampir 2 bulan. Di luar kamar, Bu Nur tertidur, tapi napasnya terdengar berat. Ia tahu istrinya juga kepikiran, tapi berusaha menutupi rasa khawatir itu. Pak Bilal menatap meja itu lama sekali, seolah berharap angka-angka di sana bisa berubah jadi sesuatu yang lebih baik. Tapi tidak, semua tetap sama. Minus, ia memijat pelipisnya, lalu menarik napas panjang. Dalam pikirannya, terngiang kembali suara pria berpakaian hitam yang ia temui di warung kopi malam itu. Kata-katanya seperti terus menggema di kepala. Rezeki bisa dicari dari dua jalan, yang terang atau yang gelap. Awalnya, ia mencoba menepis pikiran itu. Ia masih berusaha bertahan, menjual sebagian mesin jahit ke tetangga pabrik lain, bahkan mencoba menawarkan tanah kecil peninggalan orang tuanya ke teman lama, tapi tak ada yang mau membeli. Pasar sedang lesu, pabriknya makin sepi, dan sore tadi, pihak PLN datang menempelkan surat peringatan di pintu pabrik. Tunggakan lebih dari 2 bulan, aliran listrik akan diputus. Itu pukulan terakhir bagi Pak Bilal. Ia merasa semuanya sudah berakhir. Malam itu, tanpa bicara apa-apa pada Bu Nur, ia mengenakan jaket lusuhnya,
lalu keluar dari rumah. Udara malam lembab dan dingin, jalanan becek, tapi langkahnya mantap. Di kepalanya hanya satu pikiran, mencari orang tua berpakaian hitam itu lagi. Ia menyusuri jalanan kecil di belakang pabrik, melewati gudang kosong dan sawah yang sudah berubah jadi tanah gersang. Lampu jalan padam di beberapa titik. Suara jangkrik menggema, sesekali diselingi lolongan anjing dari kejauhan. Sampai akhirnya ia tiba di area yang sudah lama tak ia datangi. Sebuah kuburan tua di pinggir kali Bekasi. Tempat itu gelap. Beberapa nisan miring, sebagian tertutup semak. Bau lembab dan tanah basah menusuk hidung. Tapi entah kenapa, di tengah-tengah kuburan itu terlihat cahaya merah kecil, seperti nyala api lilin. Semakin ia mendekat, semakin jelas terlihat sosok pria tua berpakaian serba hitam sedang duduk bersila di bawah pohon beringin besar. Di depannya ada dupa menyala dan sebuah wadah tanah liat berisi cairan berwarna gelap. "Sampean datang juga." Suara itu pelan tapi berat, membuat bulu kuduk Pak Bilal meremang. "Iya mbah," jawabnya lirih, langkahnya agak ragu. Saya butuh bantuan mbah. Saya nggak sanggup lagi. Pabrik saya mau tutup." Mbah Teram mengangguk pelan. "Aku sudah tahu. Penjaga dari seberang sudah memanggil namamu beberapa malam ini. Artinya, kamu sudah ditakdirkan untuk jalan ini." Pak Bilal tak sepenuhnya paham maksudnya, tapi ia tetap diam. Pandangannya terarah ke wadah di depan Mbah Teram. Saat ia perhatikan lebih dekat, barulah sadar, cairan itu bukan air biasa, tapi darah yang masih hangat. Seekor ayam hitam tanpa kepala tergeletak di sampingnya. Darahnya masih menetes pelan ke tanah. "Kalau kamu mau pabrikmu hidup lagi," ucap Mbah Teram lirih, "kamu harus kasih makan penjaganya. 1 bulan sekali, 1 nyawa." Pak Bilal langsung terdiam. "Tubuhnya nyawa? Mbah, maksudnya apa?" "Maksudnya apa?" Mbah Teram menatapnya tajam. "Awalnya kecil saja. Ayam, kambing, hewan apapun yang berdarah. Tapi nanti, kalau penjagamu sudah besar, dia minta ganti." "Menurut Henning." Hanya suara gemericik air kali di kejauhan. Pak Bilal menelan ludah. Ia mau mandor, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menarik untuk tetap di sana. Rasa takut bercampur putus asa. Ia membayangkan wajah Bu Nur, anak-anaknya, dan semua pekerja yang nasibnya tergantung pada pabrik itu. "Kalau saya nggak sanggup," suaranya hampir bergetar. Mbah Teram tersenyum tipis. "Kalau nggak sanggup, maka hidupmu yang jadi gantinya." Tidak ada jalan tengah. Udara mendadak jadi dingin menusuk. Kabut tipis muncul di sekitar area kuburan. Dupa di depan mereka menyala makin terang, mengeluarkan bau menyengat seperti rambut terbakar. Mbah Teram lalu menarik tangan Pak Bilal dan menyuruhnya jongkok di depannya. "Celupkan tanganmu ke sini," katanya sambil menunjuk wadah darah ayam. Pak Bilal ragu, tapi tubuhnya bergerak seolah dikendalikan sesuatu. Ia mencelupkan tangan kanannya perlahan. Darah itu terasa hangat, tapi lama-lama berubah dingin, seperti es. Matanya menatap cairan itu. Tapi yang terlihat bukan pantulan wajahnya sendiri, melainkan bayangan hitam besar, tanpa bentuk yang perlahan muncul dari permukaan darah. "Sekarang, ucapkan janji," kata Mbah Teram dengan suara lebih berat. "Ucapkan dengan hatimu, bukan mulutmu. Katakan, aku terima perjanjian ini, asal rezekiku mengalir." Pak Bilal memejamkan mata, tangannya gemetar. Asal rezekiku mengalir." Begitu kata terakhir diucapkan, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Suara air kali di belakang jadi bergemuruh. Angin berhembus kencang, meniup daun-daun kering hingga beterbangan. Api dupa tiba-tiba padam sendiri, tapi bau hangusnya tetap ada. Dari arah pohon beringin, terdengar suara berat seperti napas panjang yang dihembuskan makhluk besar. Pak Bilal menatap sekeliling. Tak ada siapapun selain dirinya dan Mbah Teram, tapi ia yakin ada sesuatu yang baru saja datang. Entah dari mana, entah dari dunia apa. Mbah Teram tersenyum puas. "Selesai sudah. Mulai besok pagi, kamu akan lihat perubahan. Tapi ingat, setiap bulan kamu harus beri makan. Jangan lupa. Kalau lupa, dia yang akan datang menagih." Pak Bilal mencoba bertanya, tapi mulutnya kaku. Suaranya seperti hilang. Ia hanya bisa menunduk. Jantungnya berdebar keras. Setelah ritual itu, ia merasa pusing. Dunia berputar. Pandangannya gelap sesaat. Ketika ia sadar, Mbah Teram sudah tak ada. Hanya tersisa dupa yang hampir habis dan wadah darah yang kini kosong. Ia berdiri terpincang-pincang, menatap langit malam yang kembali cerah. Entah kenapa, udara yang ia hirup terasa berbeda, lebih berat, tapi juga lebih hidup. Ia berjalan pulang dengan langkah limbung, seperti orang mabuk. Setibanya di rumah, Bu Nur terbangun. "Pak, dari mana?" "Udah jam 2 malam." Pak Bilal hanya menjawab pendek,
Dari pabrik, Bu. Ngecek barang. Lalu ia langsung masuk kamar mandi. Mencuci tangannya berulang-ulang. Tapi aneh, bau amis darah tetap menempel. Bahkan air yang mengalir di wastafel sempat berubah merah sesaat sebelum kembali jernih. Ia terpaku beberapa detik, lalu buru-buru menyiram sampai bersih. Malam itu ia susah tidur. Kepalanya berat, tapi tubuhnya hangat seperti demam. Di antara tidurnya yang tak tenang, ia bermimpi melihat ruang pabriknya yang gelap. Dari dalam mesin jahit tua di pojok ruangan, keluar asap hitam pekat, lalu berubah jadi bayangan besar yang duduk menatapnya. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya 2 titik merah seperti mata yang menyala. Suara berat bergema di kepalanya, "Aku sudah datang. Aku akan menepati bagianku." Pak Bilal terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Ia menatap jam dinding, pukul 3 lewat sedikit. Semua terasa nyata. Tapi ketika ia membuka jendela, di kejauhan, lampu pabriknya yang seharusnya padam justru terlihat menyala redup. Padahal ia yakin tadi belum menyalakan listriknya. Ia berdiri terpaku, dada berdebar hebat. Lalu dari arah angin yang berembus, samar-samar terdengar suara seperti mesin jahit berputar pelan. Tek, tek, tek. Suara itu datang dari arah pabriknya. Padahal tak ada orang di sana. Ia menatap dalam kegelapan, dan untuk sesaat, ia melihat kilatan merah kecil di jendela kantor pabriknya seperti sepasang mata yang menatap balik ke arahnya. Sejak malam itu, hidup Pak Bilal tak pernah sama lagi. 2 minggu setelah pertemuan di kuburan itu, semua berubah. Pabrik yang dulu seperti mati, perlahan mulai hidup lagi. Seperti ada keajaiban yang gak bisa dijelaskan logika. Awalnya cuma 1 pesanan kecil datang dari pelanggan lama. Tapi 2 hari kemudian, telepon pabrik gak berhenti berdering. Order masuk dari mana-mana, dari Jakarta, Tangerang, bahkan ada yang dari luar pulau. Semua minta cepat, semua siap bayar mahal. Pak Bilal sampai bengong. Rasanya mustahil, karena baru seminggu lalu dia hampir menjual mesin-mesinnya buat bayar utang. Tapi sekarang, rezeki datang bertubi-tubi, yang bikin makin aneh. Beberapa mesin yang dulu rusak parah tiba-tiba bisa berfungsi lagi. Mesin obras yang sabuknya putus, mesin jahit besar yang motornya gosong, semuanya tiba-tiba hidup seperti baru. Saat Pak Bilal tanya ke mandor, mereka bilang gak ada yang memperbaiki. Padahal kemarin masih mogok, Pak. Sekarang nyala lagi. Kainnya juga kayak udah dijahit separuh, kata Roni. Mandor yang udah kerja di situ hampir 10 tahun. Pak Bilal cuma mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia sadar sesuatu sedang terjadi. Tapi entah kenapa, rasa takutnya kalah oleh rasa senang. Ia pikir mungkin ini balasan dari perjanjian malam itu hari-hari berikutnya. Pabrik Bilal Fashion kembali hidup. Suara mesin jahit berdengung dari pagi sampai sore. Para pekerja kembali semangat, karena gaji mereka dibayar penuh. Bahkan kadang dapat bonus kecil. Bu Nur juga mulai tersenyum lagi. Ia pikir semua penderitaan sudah berakhir. Tapi ternyata baru dimulai. Suatu malam sekitar jam 2 pagi, satpam yang jaga bernama Rahmat mendengar suara aneh dari dalam pabrik. Seperti suara mesin jahit yang hidup sendiri. Awalnya ia pikir ada karyawan yang lembur tanpa izin. Tapi saat dicek ke ruang produksi, semua lampu mati, hanya ada 1 mesin di pojok ruangan yang bergetar sendiri. Jarumnya bergerak cepat, menusuk-nusuk kain hitam yang entah dari mana asalnya. Rahmat langsung mundur ketakutan. Tapi begitu ia menoleh ke arah pintu, ia melihat bayangan seperti tangan panjang yang menyentuh kain itu. Menjahit dengan kecepatan luar biasa, ia langsung lari keluar, hampir jatuh di tangga besi. Keesokan paginya, Rahmat cerita ke mandor, tapi yang lain malah menertawakan. "Ah, paling kamu ngantuk, Mat. Halusinasi." Rahmat bersikeras, tapi Pak Bilal hanya menepuk bahunya. "Udahlah, jangan dipikirin. Mungkin kamu kecapekan." Padahal dalam hati, Pak Bilal tahu, itu bukan halusinasi. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Beberapa kali, pagi-pagi para pekerja kaget karena ada tumpukan kain di meja potong yang sudah lengkap pola dan tandanya, padahal malam sebelumnya belum disentuh siapapun. Bahkan sekali waktu, ada kain warna merah marun yang dijahit, jadi gaun tanpa ada yang tahu siapa pembuatnya. Modelnya cantik, tapi di bagian dalam kain ada noda seperti darah yang belum kering. Saat dicuci, noda itu nggak mau hilang, malah seolah menyerap ke dalam serat kain. Bu Nur sempat merasa merinding waktu melihat kain itu. "Mas, kamu yakin gak ada yang bantu malam-malam?" tanya Bu Nur suatu malam waktu mereka makan. Pak Bilal terdiam. Ia menatap nasi di piring tanpa selera. "Udah, jangan tanya hal-hal yang bikin gak tenang." Bu Nur tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Tapi setiap kali ia mau ngomong, Pak Bilal selalu mengalihkan pembicaraan. Beberapa pekerja mulai mengeluh. Katanya, tiap malam Jumat Kliwon,
Mereka mencium bau anyir dari ruang gudang, seperti bau darah kering. Tapi tiap kali diperiksa, semua normal, nggak ada apa-apa. Suatu malam, Roni, sang mandor, memutuskan untuk berjaga sendiri. Ia penasaran dengan cerita satpam dan para pekerja. Sekitar jam 1:30 pagi, ia mendengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Bukan langkah biasa, tapi seperti langkah berat. Geser, pelan. Lalu berhenti. Roni mengintip dari balik pintu kaca. Di sana, samar-samar ia melihat sosok tinggi, badannya kurus panjang, kulitnya pucat, dan rambutnya menutupi muka. Sosok itu berjalan ke arah mesin jahit, lalu mulai bekerja, menjahit kain hitam tanpa suara. Roni terpaku, tangannya gemetar. Tapi begitu sosok itu berhenti dan menoleh ke arah Roni, matanya kosong, hitam seluruhnya, Roni langsung pingsan di tempat. Paginya, ia ditemukan terbaring di lantai, pucat dan menggigil. Waktu sadar, ia cuma bisa bilang satu kalimat, "Ada yang jahit malam-malam." Sejak itu, Roni minta berhenti kerja. Katanya dia nggak sanggup lagi. Tapi anehnya, sehari setelah Roni pergi, ada seorang pekerja baru yang datang tanpa melamar. Katanya disuruh langsung oleh pemilik. Padahal Pak Bilal nggak pernah merekrut siapapun. Perempuan itu bernama Rara. Wajahnya cantik, tapi kulitnya pucat seperti orang kurang darah. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Kalau orang lain udah selesai kerja jam 5 sore, Rara masih betah duduk di mesin jahit. Kadang sampai jam 2 pagi. Yang bikin merinding, tiap kali Rara lewat, hawa di sekitar jadi dingin. Bau dupa samar-samar tercium. Padahal nggak ada yang bakar apapun. Tapi anehnya, sejak Rara datang, pesanan makin deras, pelanggan makin banyak, dan produksi lancar tanpa hambatan. Para karyawan mulai bisik-bisik, "Itu orang beneran manusia nggak sih? Katanya dia nggak pernah makan di kantin. Pernah lihat tangannya? Kukunya panjang banget." Pak Bilal selalu menenangkan mereka. Tapi diam-diam, setiap malam Jumat, ia masih pergi ke kuburan di pinggir Kali Bekasi, membawa sesajen dan darah ayam hitam. Ia tahu perjanjian itu belum selesai. Tapi di kepalanya, suara Mbah Teram selalu bergema. Awalnya kecil, "Nanti kamu bakal tahu kapan waktunya ganti manusia." Malam itu, setelah semua pekerja pulang, Pak Bilal masuk ke ruang jahit. Lampu temaram, mesin-mesin diam. Tapi di pojok ruangan, Rara masih duduk, menjahit tanpa suara. Saat Pak Bilal melangkah mendekat, Rara berhenti. Kepalanya perlahan menoleh ke belakang, menatap Pak Bilal dengan mata kosong dan senyum lebar yang aneh. "Tenang Pak," suaranya pelan tapi dingin. "Saya cuma bantu." Pak Bilal terdiam, tubuhnya kaku. Bulu kuduknya berdiri semua. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pabriknya memang hidup lagi. Tapi bukan karena kerja keras manusia. Ada sesuatu yang ikut bekerja di dalamnya. Sejak saat itu, setiap malam dari luar pabrik, orang-orang yang lewat bisa dengar suara mesin jahit berdengung pelan. Kadang disertai suara tawa lirih perempuan yang tak pernah terlihat wajahnya. Hari itu, suasana pabrik Bilal Fashion tampak seperti biasa. Suara mesin jahit berdengung, suara gunting memotong kain bersahut-sahutan, dan bau khas kain serta minyak mesin memenuhi udara. Tapi siang itu, ada satu hal yang terasa ganjil, Siti. Salah satu penjahit yang rajin dan ceria, tiba-tiba tidak terlihat sejak pagi. Roni, yang kini sudah digantikan oleh mandor baru bernama Narto, sempat berpikir mungkin Siti izin sakit. Tapi saat jam makan siang, salah satu temannya, Yuli, panik. "Mas Narto, motor Siti masih di parkiran, tapi orangnya nggak ada dari pagi," katanya terburu-buru sambil menunjuk ke arah belakang pabrik. Mereka semua keluar. Dan benar saja, motor Beat putih milik Siti terparkir rapi, dengan helm masih tergantung di spion. Di dalam jok, ada tas kecil berisi dompet, handphone, dan kartu identitasnya. Semua masih lengkap. Tapi hilang tanpa jejak. Pak Bilal langsung dipanggil. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya gelap, seperti sedang menahan sesuatu. "Sudah dicari di sekitar?" tanyanya datar. "Sudah Pak," jawab Yuli. "Tapi nggak ada, bahkan toilet, gudang, sampai ruang setrika udah dicek." Pak Bilal mengangguk pelan. "Sudahlah, mungkin dia pulang lewat pintu belakang. Lupa bawa motornya." Jawaban itu aneh, karena semua orang tahu pintu belakang dikunci sejak sore kemarin. Tapi tak ada yang berani membantah. Mereka hanya saling pandang, mencoba menenangkan diri. Malamnya, pabrik tetap beroperasi seperti biasa. Tapi sebagian karyawan bekerja sambil cemas. Rara masih duduk di pojokan, menjahit kain hitam seperti biasa. Entah kenapa, tiap kali suara jarumnya menusuk kain, rasanya seperti menusuk jantung. Sekitar jam 9 malam, Satpam Rahmat kembali mencium bau aneh. Kali ini lebih kuat,
seperti bau bangkai. Ia mencoba mencari sumbernya sambil menutup hidung. Semakin mendekat ke ruang produksi lama, ruang yang katanya sudah tidak dipakai, bau itu makin menyengat. Ia menyorotkan senter ke bawah salah satu mesin jahit besar yang sudah berdebu. Saat sinarnya mengenai bagian bawah, Rahmat langsung mundur sambil menahan muntah. Di situ, ia melihat tumpukan kain merah gelap yang menempel di lantai, seperti basah dan lengket. Ada juga beberapa helai rambut panjang hitam yang kusut, sebagian menempel di roda mesin. Dengan gemetar, ia memanggil Narto dan beberapa pekerja yang masih lembur. Mereka bersama-sama mengangkat mesin itu. Begitu diangkat, bau busuk langsung menyeruak ke seluruh ruangan. Di bawahnya terlihat bercak darah kering dan sesuatu seperti potongan daging kecil yang sudah menghitam. Suasana langsung ricuh. Beberapa pekerja perempuan menjerit histeris. Ada yang langsung keluar sambil menutup mulut. Ada yang pingsan. Narto terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Pak Bilal yang baru datang setelah mendengar keributan itu. "Pak, ini apa?" Suaranya bergetar. Pak Bilal tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai lama-lama, lalu menatap kain merah yang lengket itu. Dalam diamnya, seolah ia tahu persis apa yang terjadi. Tapi di depan semua orang, ia berusaha tenang. "Mungkin tikus mati," katanya pelan. "Atau ada kucing nyasar." Namun Rahmat membantah. "Tikus apa, Pak? Yang rambutnya panjang begini?" Semua terdiam. Tidak ada yang berani bicara lagi. Keesokan paginya, polisi datang setelah laporan dari salah satu pekerja. Tapi setelah diperiksa, mereka tidak menemukan bukti jelas. Kain merah dan rambut yang semalam dilihat semua orang, entah kenapa sudah hilang. Lantai bersih, tidak ada noda, tidak ada bau, semua seperti baru dipel. "Kalau begini, kami nggak bisa tindak lanjuti, Pak," kata salah satu petugas sambil menutup buku catatannya. Mungkin salah lihat, atau cuma sisa bahan produksi. Para pekerja saling pandang dengan wajah bingung dan takut. Tapi Pak Bilal hanya tersenyum tipis, menyalami polisi, dan mengucapkan terima kasih. Setelah polisi pergi, suasana pabrik makin mencekam. Banyak karyawan yang memilih berhenti, satu persatu pamit. Bilang tidak sanggup lagi bekerja di situ. Ada yang bilang sering mimpi buruk. Ada yang bilang tiap malam mendengar suara tangisan dari ruang produksi lama. Namun anehnya, setiap kali ada yang keluar, tak lama kemudian muncul pekerja baru. Mereka tidak melamar, tidak membawa surat, tapi langsung bekerja seolah sudah diterima. Dan semua pekerja baru itu punya ciri sama, kulit pucat, mata sayu, dan jarang bicara. Bu Nur mulai curiga. Ia beberapa kali menatap suaminya dalam diam. "Mas, ini semua aneh. Orang-orang itu dari mana datangnya?" Pak Bilal hanya menjawab pendek, "Yang penting pekerjaan beres. Jangan banyak tanya." Tapi malam itu, Bu Nur tidak bisa tidur. Saat pukul 2 dini hari, ia mendengar suara mobil Pak Bilal keluar pelan-pelan dari garasi. Ia diam-diam mengikuti dari jauh dengan motor. Mobil itu berhenti di dekat jembatan Kali Bekasi, tak jauh dari kuburan tua tempat dulu Pak Bilal pertama kali bertemu Mbah Teram dari Keyohan. Bu Nur melihat suaminya turun membawa sesuatu dalam karung. Ia melihat Pak Bilal berjalan ke arah kuburan, lalu berhenti di bawah pohon besar. Di sana, terlihat seseorang, tinggi, kurus, memakai baju hitam. Mereka berbicara sebentar, lalu Pak Bilal menyerahkan karung itu. Beberapa menit kemudian, terdengar suara seperti erangan, lirih, pelan, tapi memilukan. Bu Nur menutup mulutnya, menahan tangis dan ketakutan. Ia tahu, karung itu bukan berisi kain. Keesokan harinya, Pak Bilal bertingkah seperti biasa. Ia tersenyum pada para pekerja baru dan membagikan uang lembur. Tapi di wajahnya, ada sesuatu yang berubah, matanya tampak lebih tajam, dan setiap kali ia lewat, hawa di sekitar seperti menurun beberapa derajat. Pabrik Bilal Fashion kini makin sukses. Pesanan tak pernah berhenti. Bahkan media lokal sempat menulis berita tentang kebangkitan ajaib pengusaha garmen di Bekasi. Tapi orang-orang yang tahu cerita di dalamnya, tidak ada yang berani bicara. Suatu siang, Yuli, teman dekat Siti, datang ke pabrik untuk mengambil gaji terakhirnya. Ia sudah memutuskan untuk berhenti. Tapi saat berjalan melewati ruang setrika, ia mendengar suara lembut memanggil namanya, "Yuli." Suara itu samar, tapi ia kenal betul. Suara Siti. "Yuli, tolong aku." Yuli. Ia melangkah perlahan menuju arah suara, sampai di depan ruang produksi lama. Pintu sedikit terbuka, dan dari dalam terlihat kain merah tergantung di mesin jahit, bergoyang pelan seperti ditiup angin. Ketika Yuli mendekat, kain itu jatuh, dan di bawahnya terlihat bekas darah kering membentuk jejak telapak tangan. Ia menjerit histeris dan langsung kabur keluar pabrik. Sejak hari itu,
Tidak ada yang pernah melihat Yuli lagi. Malam harinya, Pak Bilal berdiri di depan pabrik yang kini terang benderang. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma kain dan dupa yang samar. Ia menatap papan bertuliskan Bilal Fashion dengan senyum lebar. "Terima kasih, sudah menepati janji," bisiknya pelan dari dalam ruangan. Suara mesin jahit berdengung sendiri, cepat, berirama, seperti ada puluhan tangan yang sedang bekerja dalam kegelapan. Dan malam itu, dari arah Kali Bekasi, terdengar tangisan panjang, sayup-sayup, seperti suara orang yang menyesal tapi sudah terlambat untuk kembali. Beberapa minggu setelah hilangnya Yuli, warga sekitar mulai resah. Pabrik Bilal Fashion memang makin sukses, tapi ada sesuatu yang membuat orang enggan lewat di depannya saat malam hari. Mulanya cuma cerita kecil di warung kopi, tapi makin lama makin banyak yang ngalamin sendiri. Katanya, kalau lewat di depan pabrik setelah jam 12 malam, pasti akan dengar suara tok-tok, seperti mesin jahit yang sedang bekerja. Padahal semua lampu di dalam mati total. Kadang suara itu disertai gumaman pelan, seperti suara perempuan yang sedang merintih atau menangis tertahan. Beberapa pengendara ojek online yang lewat juga pernah cerita, "Gua kira orang lembur, tapi pas gua tengok dari pagar, gelap semua. Cuma ada satu cahaya kecil kayak lilin, dan ada bayangan duduk di mesin jahit," kata salah satunya waktu ngobrol di pos ronda. Cerita-cerita itu cepat menyebar. Anak-anak kecil dilarang main di sekitar pabrik. Bahkan siang hari pun warga mulai menghindar. Tapi anehnya, setiap pagi pabrik tetap buka seperti biasa. Para pekerja baru masuk dengan wajah datar, tak bicara. Hanya langsung duduk di posisi masing-masing dan menjahit. Malam itu, seorang satpam baru bernama Seno mendapat giliran jaga malam. Dia orangnya berani, belum terlalu percaya dengan cerita-cerita seram yang beredar. Paling cuma tikus lewat, namanya juga bangunan lama, katanya sambil nyengir waktu Rahmat, satpam lama, mengingatkan agar tidak keluyuran sendirian di dalam. Sekitar jam 2 pagi, angin malam bertiup kencang, pohon-pohon di halaman bergoyang, dan lampu depan pabrik sempat redup beberapa kali. Saat itulah Seno mendengar suara itu, tok-tok pelan berirama, seperti mesin jahit yang bekerja. Seno langsung menoleh ke arah ruang produksi. Semua lampu mati, tapi suara itu jelas terdengar dari dalam. Ia mengambil senter, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat. Begitu sampai di depan pintu kaca, ia melihat sesuatu di dalam. Dari cahaya senter, tampak sosok perempuan duduk di depan mesin jahit. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya bergerak cepat di atas kain hitam. Tapi yang membuat Seno membeku adalah, kain itu tampak basah dan berwarna merah gelap, seperti kain yang baru dicuci darah. Seno menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan HP Nia dan mulai merekam. Tapi baru beberapa detik, perempuan itu berhenti menjahit. Ia perlahan menoleh ke arah Seno, dan saat itulah terlihat. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit putih polos yang tegang seperti topeng. Dari tubuhnya keluar suara lirih, serak, dan dalam. "Kau lihat aku?" Seno menjerit dan langsung kabur keluar pabrik. Tapi begitu sampai di depan gerbang, kepalanya terasa nyeri hebat, seperti ditusuk jarum di kedua telinganya. Ia sempat memegang kepala, lalu jatuh pingsan di tempat. Paginya, para pekerja menemukan Seno tergeletak di depan gerbang dengan wajah pucat pasi. Dari telinganya keluar darah segar, dan HP yang ia bawa hancur. Layarnya retak penuh goresan seperti cakaran kuku. Setelah kejadian itu, Rahmat memutuskan berhenti jaga malam. Ia bilang ke Pak Bilal kalau ia nggak sanggup lagi. Tapi Pak Bilal hanya menatapnya datar. "Kalau takut, silakan pergi. Masih banyak yang mau kerja di sini," katanya dengan nada dingin. Bu Nur mulai curiga. Suaminya kini sering pulang larut, kadang menjelang subuh. Setiap malam, ia mengurung diri di ruang kantor belakang pabrik sambil membakar dupa dan membawa kain hitam. Bau menyengat itu sampai ke rumah, membuat Bu Nur tidak bisa tidur. Suatu malam, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang itu. "Mas, kamu ngapain sih tiap malam? Kok bau dupa terus?" Dari dalam terdengar suara kursi bergeser, lalu pintu dibuka sedikit. Pak Bilal muncul dengan mata merah, entah karena kurang tidur atau efek dupa. "Ini buat kelancaran usaha, Bu. Jangan ikut campur," jawabnya singkat, lalu menutup pintu lagi. Sejak malam itu, Bu Nur tak tenang. Ia merasa suaminya bukan lagi orang yang sama. Wajahnya makin pucat, sering bengong dan sesekali berbicara sendiri. Kadang tengah malam, Bu Nur terbangun dan mendengar suara-suara dari ruang belakang, seperti bisikan perempuan, tawa lirih, atau tangisan yang pelan sekali, tapi jelas.
Malam Jumat Kliwon berikutnya, sekitar jam 12 malam, Bu Nur tak bisa tidur. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah dan berjalan menuju pabrik. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kain terbakar dan dupa. Lampu kantor belakang terlihat menyala, pintu setengah terbuka. Bu Nur mendekat perlahan dan mengintip dari celah pintu. Yang ia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Di dalam ruangan, Pak Bilal duduk bersila di lantai, dikelilingi kain hitam dan mangkuk berisi cairan merah tua. Di depannya berdiri sosok tinggi besar, bayangan perempuan tanpa wajah, rambutnya panjang menyapu lantai. Tubuhnya bergetar perlahan seperti kabut hidup. Sosok itu duduk di atas mesin jahit tua, menatap Pak Bilal dengan kepala sedikit miring. Seperti menilai, di udara, suara mesin jahit mulai terdengar. Tok, 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 tok. Semakin lama semakin cepat. Bu Nur menahan napas. Lututnya gemetar. Engine lari, tapi kakinya terasa menempel di lantai. Dari dalam ruangan, terdengar suara lirih, tapi bukan suara suaminya. Suara lain, berat dan dingin. Kau sudah berjanji, tumbal berikutnya. Sudah waktunya. Pak Bilal menunduk dalam, suaranya serak saat menjawab. Tapi, aku sudah kasih 3 nyawa. Belum cukup. Suara itu menggema, membuat dupa di sekelilingnya bergetar. Kau ingin tetap kaya, kau ingin pabrikmu terus hidup, maka berikan yang lebih dekat. Darahmu sendiri. Atau darah yang kau cintai. Bu Nur menutup mulutnya, menahan jerit. Ia tahu siapa yang dimaksud. Tubuhnya mulai mundur pelan-pelan. Tapi tanpa sengaja, ia menyenggol kaleng kosong di dekat pintu. Suaranya keras, menggema di ruangan. Pak Bilal menoleh cepat. Bu Nur. Sosok perempuan tanpa wajah itu juga menoleh. Dan dalam sekejap, lampu ruangan padam. Hanya tersisa suara napas berat dan langkah kaki lembut mendekat ke arah pintu. Bu Nur berlari sekeng-keng-kengnya keluar dari pabrik. Tapi meskipun sudah sampai di rumah, ia masih bisa mendengar suara mesin jahit itu dari kejauhan tok-tok. Seolah suara itu mengikutinya sampai ke kamar. Malam itu Bu Nur tak bisa tidur. Wajah suaminya, sosok bayangan di atas mesin jahit, dan suara rintihan itu terus terngiang. Ia tahu sesuatu yang sangat jahat telah menetap di pabrik itu. Dan suaminya sudah terlalu dalam terlibat untuk bisa kembali jadi manusia biasa. Keesokan paginya, Pak Bilal berperilaku seolah tidak ada yang terjadi. Ia sarapan seperti biasa. Tersenyum, bahkan sempat menanyakan kabar Bu Nur. Tapi di matanya, Bu Nur melihat sesuatu yang menakutkan. Matanya tampak hitam pekat, seperti ada sesuatu yang lain di balik pandangan itu. Dan malamnya, warga kembali mendengar suara dari pabrik yang sudah tutup. Tapi kali ini, bukan hanya tok-tok. Ada suara perempuan tertawa pelan, lalu diikuti tangisan panjang, seperti seseorang yang menyesal tapi tak bisa keluar dari neraka yang ia buat sendiri. Malam itu jadi awal dari mimpi buruk yang gak pernah berakhir bagi siapapun yang ada di pabrik itu. Setelah kedatangan Mbah Terum dan peringatan aneh yang diucapkannya, suasana di pabrik garmen Pak Bilal berubah drastis. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan tiap kali Pak Bilal menatap arah pabrik dari rumahnya, ia bisa melihat samar-samar cahaya lampu yang berkedip seolah mesin di dalamnya menyala sendiri. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir, itu cuma efek dari pikiran dan kelelahan. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, waktunya sudah datang. Sekitar pukul 11 malam, pabrik yang biasanya sudah sepi tiba-tiba bergemuruh. Suara mesin jahit berdengung kencang, seperti ada ratusan tangan yang sedang bekerja tanpa henti. Padahal semua pekerja sudah pulang. Satpam yang berjaga di luar, Pak Rano, mendengar suara itu dan langsung mengambil senter. Loh, siapa yang kerja malam-malam gini? Gumamnya sambil melangkah ke dalam. Tapi begitu ia membuka pintu pabrik, hawa dingin luar biasa langsung menyergap. Lampu-lampu di langit-langit berkelap-kelip. Sementara di antara barisan mesin jahit, terlihat potongan kain yang bergerak sendiri, melayang-layang seperti ada yang mengangkatnya. Langkah kaki terdengar, pelan tapi berat. Suara itu makin dekat, dan dari balik deretan mesin, muncul sosok wanita berpakaian putih lusuh. Rambutnya panjang acak-acakan, wajahnya samar tertutup bayangan. Di tangannya tergenggam gunting besar yang berkilat terkena pantulan lampu neon. Pak Rano ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba kain merah panjang melilit kakinya, menariknya ke dalam. Ia sempat berusaha melawan, tapi sesuatu yang dingin menyentuh lehernya dan semuanya gelap. Pagi harinya, orang-orang menemukan pos satpam kosong. Kunci gerbang masih tergantung, tapi HP dan topi Pak Rano jatuh di lantai, berlumuran darah. Tak ada tanda-tanda perkelahian, hanya kain merah panjang terbentang dari pos sampai ke pintu pabrik. Warga sekitar mulai heboh.
Mereka percaya ada sesuatu yang jahat bersemayam di sana. Tapi anehnya, Pak Bilal justru diam saja, seolah semua baik-baik saja. Ia malah memerintahkan orang baru untuk menggantikan posisi satpam tanpa menjelaskan apapun. Malam berikutnya, beberapa pekerja lembur karena ada pesanan besar. Mereka awalnya menganggap cerita tentang hantu itu cuma gosip, tapi sekitar jam 2 pagi, suasana berubah mencekam. Lampu tiba-tiba redup, suara mesin berhenti serentak, lalu menyala sendiri satu persatu. Kain di atas meja mulai bergerak, menjahit sendiri seperti ada tangan gaib yang mengendalikan. Seorang buruh perempuan bernama Lastri menjerit histeris saat melihat benang yang menjulur dari mesin melilit tangannya dan menarik kuat-kuat. Teman-temannya berusaha menolong, tapi tiba-tiba kain itu melilit lebih kencang. Dan dalam sekejap, tubuh Lastri tertarik ke dalam mesin jahit yang berputar dengan suara mengerikan. Semua orang lari tanggang-langgang ke arah pintu. Tapi mereka berhenti mendadak saat melihat sosok wanita putih tadi berdiri di tengah lorong. Matanya kosong, dan senyumnya lebar tak wajar. Gunting besar di tangannya meneteskan darah segar. Ia melangkah pelan, tapi setiap langkahnya seperti mengguncang seluruh ruangan. Satu, belum cukup. Suaranya lirih tapi bergema di seluruh pabrik. Masih kurang. Malam itu 3 pekerja hilang tanpa jejak. Polisi datang esok paginya, tapi tak menemukan apapun. Semua ruangan bersih. Tak ada darah, tak ada tanda-tanda kerusakan. Hanya kain panjang di ruang produksi yang tersusun rapi membentuk 3 wajah samar, seperti lukisan darah kering. Polisi menyimpulkan mereka kabur, tapi para pekerja tahu mereka bukan kabur. Mereka ditelan sesuatu. Pak Bilal semakin tertekan. Ia menatap cermin di ruang kantornya dan melihat wajahnya sendiri mulai berubah. Matanya cekung, kulitnya pucat, tapi di balik itu kekayaannya makin menjadi-jadi. Uang datang dari mana-mana, pesanan tak pernah berhenti. Namun tiap malam, suara tawa perempuan dan deru mesin gaib terus menghantuinya. Ia tak bisa tidur, bahkan di rumahnya sendiri. Kadang dari kamar, Bu Nur mendengar suaminya mengigau, memohon ampun, seolah sedang berbicara pada seseorang. Suatu malam, Bu Nur nekat masuk ke ruang kantor belakang pabrik, tempat yang selalu dikunci suaminya. Ia menunggu Pak Bilal tertidur, lalu mengambil kunci cadangan. Saat pintu terbuka, hawa lembab dan bau anyir langsung menyeruak. Di dalam ruangan itu, di atas meja, ada beberapa kain merah terlipat rapi, dengan bercak hitam seperti darah kering. Di dinding tergantung foto-foto para pekerja yang sudah hilang, tertancap dengan jarum panjang. Di bawah meja, sebuah wadah tanah liat besar berisi cairan merah gelap, dan di dalamnya ada sesuatu yang mirip tangan manusia, setengah tenggelam. Bu Nur menjerit ketakutan, tapi tiba-tiba lampu padam. Dari kegelapan, terdengar langkah kaki berat dan suara perempuan berbisik, "Dia berhutang dan belum lunas." Saat lampu menyala lagi, Bu Nur sudah tak sadarkan diri. Esok paginya, Pak Bilal menemukan istrinya pingsan di ruang kantor. Ia panik, tapi di wajahnya ada ketakutan lain. Ia tahu penjaga kekayaannya sudah mulai marah. Malamnya, ia didatangi lagi oleh bayangan hitam yang keluar dari pojokan ruangan. Sosok itu menyerupai wanita tinggi berambut panjang, tanpa wajah, tapi matanya merah menyala. "Janji harus dibayar, Bilal." Suaranya menggema menembus dinding. "Nyawa manusia untuk hidupmu." Pak Bilal berlutut, gemetar ketakutan. Ia mencoba menolak, tapi tubuhnya terasa dikendalikan. Tangannya bergerak sendiri, mengambil gunting besar yang biasa digunakan di pabrik, lalu menatap kaca di depannya. Dalam pantulan cermin, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan sosok wanita itu yang tersenyum lebar sambil menggerakkan gunting yang sama. Malam itu, seluruh kawasan sekitar pabrik mendengar jeritan panjang dari arah dalam bangunan. Suaranya menggema, lalu hening. Ketika warga datang keesokan harinya, gerbang pabrik terkunci rapat, tak ada siapapun di dalam. Tapi dari ventilasi terdengar suara mesin jahit berdengung lembut, disusul tawa kecil seorang wanita. Sejak hari itu, pabrik garmen milik Pak Bilal tutup total. Tidak ada yang tahu kemana pemiliknya pergi. Namun beberapa orang yang nekat lewat malam hari mengaku masih bisa melihat cahaya lampu berkedip dari dalam. Dan siluet perempuan duduk di atas mesin jahit, memainkan gunting besar di tangannya. Dan setiap kali ada kain merah tersangkut di pagar depan pabrik itu, warga tahu, itu tanda ada yang baru saja dijemput untuk jadi tumbal berikutnya. Malam itu udara Bekasi terasa begitu pengap dan berat. Langit gelap tanpa bintang,
Hanya cahaya bulan samar menembus awan kelabu. Di dalam ruang kantornya, Pak Bilal duduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Sementara dupa di depannya menebar aroma menyengat bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Ia sudah tak tahan lagi. Semua yang terjadi selama ini telah melampaui batas. Setiap malam ia dihantui suara rintihan, tawa cekikikan, dan bayangan sosok wanita yang terus membayangi langkahnya. "Cukup, aku nyerah. Aku mau hentikan semua ini," gumamnya dengan suara bergetar. Tangannya menggenggam erat tasbih yang sudah usang. Sementara di meja, beberapa potongan kain merah diletakkan sebagai sesaji terakhir. Ia sudah membaca segala doa yang ia tahu, berharap penjaga dari dunia gaib itu pergi dan membiarkannya hidup tenang. Tapi udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah dingin sekali. Api dupa yang tadinya tenang mendadak bergoyang liar, meski tak ada angin. Lampu neon berkelip-kelip, lalu padam total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari arah belakang, terdengar langkah pelan, seperti kaki yang menyeret lantai. SSSTT, ada desisan lembut di telinganya. Pak Bilal menoleh perlahan, napasnya tercekat. Di belakangnya berdiri sosok wanita tinggi, tanpa wajah. Tubuhnya penuh jahitan seperti boneka kain yang disusun ulang dari potenggen-potenggen tubuh manusia. Dari bekas jahitannya keluar darah kental menetes ke lantai. Tangannya panjang, jarinya runcing seperti jarum, dan di salah satu tangannya tergenggam gunting besar berkarat. Dari sela-sela rambut hitam panjangnya, terdengar suara lirih setengah berbisik, setengah mendesis, "Janji ora aiso dibatalke, Bilal." Pak Bilal terlonjak. Tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai. Ia mencoba mundur, tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya ditarik dari bawah. Di sudut ruangan, tumpukan kain mulai bergerak sendiri. Kain-kain itu melilit kaki dan tangannya, menariknya kuat-kuat. Dari luar, terdengar angin kencang menerpa bangunan. Disusul suara kaca pecah dan pintu berderit keras. "Ampun, aku janji nggak akan terusin pesugihan ini." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Tapi bayangan itu hanya tertawa kecil. Tawa yang panjang, menggema ke seluruh ruangan. Bercampur dengan suara mesin jahit yang tiba-tiba menyala satu persatu tanpa ada yang menyalakan. Suara jarum-jarum logam menembus kain terdengar seperti ratapan. Tiba-tiba, api dupa menyala lebih besar, berubah menjadi warna merah menyala. Dari tengah nyala api itu, muncul wajah-wajah para pekerja yang hilang Siti, Lastri, dan Satpam Rano menatap Pak Bilal dengan mata kosong dan kulit pucat terbakar. "Bayar janji, Bilal," kata mereka bersamaan dengan suara yang serak dan berat. Tubuh Pak Bilal semakin kaku. Suaranya tertelan ketakutan. Dari luar, warga sekitar mulai melihat cahaya aneh dari dalam pabrik. Lampu-lampu di atap berkedip seperti petir, dan suara mesin terdengar hingga jauh. Beberapa warga mencoba mendekat, tapi hawa panas menahan langkah mereka. Lalu, ledakan keras mengguncang bangunan itu. Api menjalar cepat, membakar dinding dan atap. Dalam hitungan menit, seluruh pabrik garmen itu terbakar hebat. Jeritan manusia terdengar dari dalam, panjang dan memilukan, seperti ada banyak orang yang terjebak di sana. Warga hanya bisa berdiri di kejauhan, menatap kobaran api yang menjilat tinggi ke langit malam. Tak ada yang berani mendekat, karena hawa panasnya luar biasa, seperti datang dari neraka. Pemadam kebakaran datang 1 jam kemudian, tapi api seakan enggan padam. Air yang disemprotkan menguap sebelum menyentuh dinding. Butuh waktu berjam-jam hingga api benar-benar padam. Tapi anehnya, saat petugas masuk ke dalam pabrik yang sudah hangus, mereka tidak menemukan satupun mayat. Tidak ada tulang, tidak ada tubuh, tidak ada jejak manusia sama sekali. Hanya tumpukan abu hitam dan beberapa potongan kain merah yang masih utuh, melayang-layang ditiup angin. Kabar kebakaran itu menyebar cepat. Orang-orang bilang pabrik itu dikutuk. Ada yang bersumpah melihat bayangan wanita tanpa wajah berjalan di antara reruntuhan semalam setelah api padam. Bahkan beberapa warga mengaku mendengar suara jarum mesin menjahit di tengah malam. Padahal pabrik itu sudah rata dengan tanah. Bu Nur menghilang setelah kejadian itu. Rumahnya kosong, pintunya terbuka, hanya tersisa pakaian hangus di kamar. Warga curiga, tapi tak ada yang berani masuk ke rumah itu. Setiap malam Jumat Kliwon, jendela rumah Pak Bilal selalu terbuka sendiri. Dan dari dalam terlihat cahaya merah redup serta bayangan seseorang yang sedang duduk di depan meja, seperti sedang menjahit sesuatu. Beberapa bulan kemudian, seorang pengusaha muda membeli lahan bekas pabrik itu. Ia berniat membangun ulang pabrik garmen baru dengan nama berbeda. "Ah, itu cuma cerita kampung," katanya dengan sombong ketika warga memperingatkannya. Renovasi pun dimulai. Namun keanehan muncul sejak hari pertama. Para pekerja bangunan mengaku mendengar suara mesin jahit dari dalam, meski bangunannya belum berdiri. Kadang saat menggali pondasi, mereka menemukan potongan kain merah dengan bercak darah.
Dan setiap kali kain itu disentuh, mesin-mesin di sekitar langsung macet tanpa sebab. Beberapa pekerja bahkan mengaku melihat sosok wanita berdiri di jendela yang belum selesai dipasang. Tubuhnya tinggi, tanpa wajah, menatap mereka diam-diam. Suatu malam, penjaga proyek yang sedang ronda mendengar suara langkah kaki dari arah bekas ruang produksi. Ia menyorotkan senter ke sana, tapi yang terlihat hanyalah tumpukan besi dan kain bekas. Saat ia mundur, sesuatu menyentuh pundaknya dingin, basah, dan berat. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri wanita itu, tubuhnya setengah terbakar, dengan gunting besar meneteskan darah. Jeritannya memecah keheningan malam, tapi ketika warga datang pagi harinya, penjaga itu hilang tanpa jejak. Hanya ditemukan topinya dan kain merah dengan nama Bilal terjahit di atasnya. Renovasi dihentikan. Tidak ada yang berani melanjutkan proyek itu. Tempat itu akhirnya dibiarkan kosong. Setiap malam, dari kejauhan, warga masih sering melihat lampu-lampu berkedip dari dalam pabrik yang sudah tak ada lagi bangunannya. Suara mesin jahit berdengung lembut, seperti sedang menyelesaikan sesuatu. Beberapa orang yang iseng lewat malam hari mengatakan kadang bisa melihat sosok pria mirip Pak Bilal berjalan di antara puing-puing, membawa dupa, diikuti wanita tanpa wajah yang melayang di belakangnya. Dan ketika mereka mencoba mendekat, suara tawa lirih terdengar dari arah dalam, disusul bisikan halus janji ora aiso debut. Kini, bekas pabrik garmen itu dikenal warga sekitar sebagai tempat terkutuk. Tidak ada yang berani mendirikan apapun di atas tanah itu. Setiap kali ada yang mencoba, selalu ada kejadian aneh yang membuat mereka mundur. Entah alat yang tiba-tiba rusak, pekerja yang jatuh sakit, atau suara jahitan yang muncul dari udara kosong. Dan konon, kalau kamu nekat lewat sana tengah malam, kadang bisa mendengar suara lembut seorang wanita berkata pelan dari balik bayangan, masih ada yang belum dibayar. Lalu kain merah panjang muncul di kakimu, seolah mengajakmu ikut menjahit bersama mereka. Di dunia yang tak bisa dilihat manusia biasa. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.